Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Dwi Siswanto. NIM saya yaitu 2201011055. Mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta akan menyampaikan tugas untuk mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhtarom. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual. Pertama-tama saya akan membahas tentang database, yaitu saya sudah membuat databasenya, yaitu database tugas UAS yang memiliki tabel bernama bahan pokok. Berikut adalah data-datanya, yaitu ada data dummy, data yang saya isi sendiri. Kemudian saya akan membahas tentang strukturnya. Terdapat yang pertama dapat ID pembeli. ID pembeli atau ID PB itu sebagai primary key. Kemudian ada yang lain yaitu nama PB, nama pembeli, nama bahan, harga, jumlah beli, kartu belanja, jumlah belanja, diskon, dan total belanja. Masing-masing mempunyai tipe datanya sendiri-sendiri, yaitu terdapat tipe data char, varchar, dan integer. Kemudian saya akan membahas tentang tugasnya, yaitu tugas Java-nya. Untuk pertama-tama saya akan membuat desain seperti ini. Masing-masing mempunyai text fieldnya sendiri-sendiri, yaitu untuk text field ID pembeli saya namakan TFID, nama pembeli saya namakan TF nama, bahan pokok yang merupakan combo box saya namakan CB bahan, untuk harga saya kasih nama TF harga, jumlah beli, jumlah TF jumbeli, kartu belanja combo box juga bernama CB kartu. Kemudian yang jumlah belanja, potongan, dan total pembayaran ini akan tidak saya inputkan, melainkan melalui operasi perhitungan matematika nanti, bernama TF jumbela, yang potongan bernama TF diskon, kemudian yang total pembayaran bernama TF total. Kemudian terdapat juga tombol-tombol, yaitu terdapat tombol atau button, yaitu button baru yang saya namakan BTN baru, tombol simpan yang bernama BTN simpan, tombol ubah yang bernama BTN ubah, kemudian BTN hapus yang bernama BTN hapus. Lalu ada juga untuk mencetak PDF, yaitu BTN cetak, dan juga untuk keluar BTN keluar. Untuk pertama-tama sebelum memulai saya memasukkan libraries. Libraries yang dibutuhkan adalah yang utama yaitu MySQL. MySQL tentu saja untuk menyambungkan program ke database Java. Kemudian ada juga Jasper Report. Jasper Report ini berguna untuk mencetak nantinya. Jadi jika ingin mencetak membutuhkan plugin Jasper Report ini untuk agar PDF-nya dapat diedit dan terlihat bagus. Kemudian untuk source-nya kita mulai yang pertama yaitu memasukkan import yang dibutuhkan. Dapat import-import yang banyak ini dibutuhkan untuk membuat program nanti. Kemudian untuk yang paling atas public tugas UAS ini untuk menampilkan init components, get content pen ini untuk menyeting background, set background white. Jadi jika dirun nanti berwarna putih. Load table ini untuk menampilkan database untuk masuk ke dalam tabel yang di bawah ini nanti. Kemudian kosong untuk menghapus text field yang ada menjadi nanti dihapus. Nanti kita coba di tombol baru. Untuk codingnya pertama yaitu coding private void load table. Itu untuk menunjukkan di tabel bahwa tabelnya nanti ada misal nomor seperti yang di atas ini, terus ID pembeli, nama pembeli, bahan pokok, itu semua muncul dalam tabel yang sudah disediakan sebelumnya tadi. Kemudian untuk string SQL select bintang from bahan pokok ini untuk mengambil data dari database atau tabel yang sudah disiapkan tadi untuk diisikan ke dalam tabel di dalam desain ini. Kemudian ini untuk memasukkan datanya. Kemudian selanjutnya untuk private void kosong. Yang private void kosong ini untuk menghapus. Misal kita sudah memasukkan nama Febrian. Nanti jika
kosong ini identik dengan tombol baru. Jadi jika kita klik baru, maka akan kehapus. Maka memulai dari awal, tulisan yang harusnya Febrian tadi, maka akan kehapus. Ini kita abaikan dulu. Yang pertama yaitu button simpan atau tambah. Button simpan ini memiliki fungsi yaitu jika kita mengisi data kemudian kita klik simpan, maka data tersebut akan masuk ke dalam tabel database. Nah, pertama-tama untuk insertnya itu kita membutuhkan insert seperti ini, membutuhkan data-data untuk dimasukkan. Nah, untuk perhitungan yang saya bilang tadi, perhitungan jumlah belanja, potongan, dan total pembayaran itu memiliki perhitungan operasi matematikanya sendiri. Untuk jumlah belanja, saya mengkalikan harga dan jumlah beli, maka akan menjadi hasil jumlah belanja. Jika potongan akan muncul jika pilihan. Ini kan pilihan. Pilihannya terdapat dua, yaitu pilihan punya kartu belanja dan tidak punya kartu belanja. Jika punya, maka diberikan potongan sebesar 5%. Jika tidak punya, maka tidak ada potongan, tetap 0. Untuk total pembayaran itu adalah dari jumlah belanja yang sudah diinputkan tadi, kemudian dikurangi potongan jika ada, maka akan menghasilkan total pembayaran. Itulah yang dihasilkan dari coding ini. INT HG sebagai harga, INT JB sebagai jumlah beli per kilo tadi, dan jumlah belanja jumlah ini sebagai hasil perkalian dari harga dan juga jumlah beli. Kemudian ini adalah menggunakan logika juga. Jika kita mempunyai kartu tadi, kartu belanja, jika iya maka akan mendapatkan diskon 5%. Jika tidak punya, maka tidak ada potongan harga. Kemudian ditampilkan dalam total pembayaran tadi. Total pembayaran yaitu jumlah belanja dikurangi diskon. Ini untuk memunculkan lot tabel dan kosong. Kemudian jika berhasil akan muncul pop up yaitu berhasil menyimpan transaksi, dan jika gagal menyimpan transaksi. Hal yang sama juga terjadi pada tombol ubah. Tombol ubah terjadi jika kita mengklik tabel, data dalam tabel, kemudian kita ubah, maka akan berubah juga. Dan ini adalah codingnya. Jika berhasil akan muncul pop up transaksi berhasil diubah. Jika gagal maka akan muncul gagal merubah transaksi. Kemudian ini adalah tombol hapus. Tombol hapusnya ini adalah coding SQL nya. Jika berhasil maka akan muncul pop up transaksi berhasil dihapus. Jika gagal maka akan muncul pop up bertuliskan gagal menghapus transaksi. Kemudian saya jelaskan tentang JTable mouse click. Ini terjadi jika di tabel nanti ada datanya, misal data 1 bernama Febrian gitu ya, pembelinya Febrian, itu akan muncul di sana. Dan jika kita mengklik data tersebut, maka untuk ID pembeli, nama pembeli, bahan pokok akan berubah menjadi data tersebut. Nanti pas di praktek saya coba. Kemudian untuk cetak, button keluar dulu ya. Button keluar mempunyai logika juga. Logika jika kita mengklik button keluar, maka akan muncul pop up yaitu apakah Anda yakin akan keluar, dengan judul bernama warning. Jika kita berhasil, jika mengklik yes nantinya, maka akan keluar. Kemudian untuk button baru kita kosongkan saja, kita memanggil metode kosong yaitu menghapus tulisan yang ada di text field nantinya. Itu saja. Kemudian saya akan menjalankan program di sini. Kita run dulu. Nah, ini adalah desain yang sudah saya bentuk tadi. Maaf. Saya ulangi lagi. Kita X dulu, kemudian saya run. Nah, ini adalah desain yang sudah buat tadi saya run.
Ini ada data yang sebelumnya ada di database tadi. Jika saya klik maka akan muncul kan, sebelumnya ketika baru kosong. Saya akan mencoba dulu menambah sebuah data. Untuk datanya BB berarti bahan berkah, BB 643, kemudian pembeli hari membeli cabai harganya kita tentukan sendiri, yaitu misal 13.000, membeli 8 kilo, jangan 15.000 saja agar dapat mengalihkannya dengan mudah. Kemudian kita akan memilih kartu belanja, apakah hari mempunyai kartu belanja. Jika punya, maka saat kita menyimpan, nah muncul jumlah belanja, potongan, dan total pembayaran yang sebelumnya kita tidak masukkan. Untuk jumlah belanja terdapat harga dikali jumlah beli 15.000 dikali 8, maka akan menghasilkan 120.000. Kemudian kan hari mempunyai kartu belanja, jika punya maka dapat potongan 5%. Untuk total pembayaran maka 120.000 dipotongan 5%, 120.000 dikurangi 6.000. 120.000 5% nya adalah 6.000, maka hasilnya adalah 140.000. Juga terdapat pop up berhasil menyimpan transaksi. Jika kita oke, nah, maka data hari akan muncul di sini. Kemudian untuk button ubah, kita akan mencoba mengubah data hari ini, data Pak Hari atau Mas Hari ini menjadi membeli 10 kilo. Caranya adalah jika mengklik, ya ini yang di table mouse click tadi fungsinya seperti ini. Jika kita mengklik hari, nah, maka akan muncul semua datanya. Kemudian jika kita ganti menjadi 10 kilo dan kita coba kartu belanjanya menjadi tidak punya, Pak Hari tidak punya kartu belanja, maka jika kita ubah, pembayarannya akan berubah menjadi 15.000 kali 10, 150.000 dengan potongan yang tidak ada karena tidak punya kartu belanja. Kemudian total pembayarannya karena tidak ada, karena 150.000 dikurangi 0 menjadi 150.000, maka ini berhasil dirubah ya. Muncul pop up transaksi berhasil dirubah. Jika kita oke, maka data yang di bawah ini akan berubah juga. Kita ubah menjadi tidak ada. Kemudian untuk baru tadi, button baru kan hanya membarukan ini ya. Kemudian untuk button hapus, kita coba menghapus data Pak Hari ini. Kita klik dulu, kemudian kita pencet hapus, maka data yang di bawah ini akan menghilang. Maka kan ada 5 data. Jika kita hapus datanya Pak Hari, maka akan menjadi 4 data saja. Kita coba hapus. Kita hapus. Ini terdapat pop up sudah berhasil menghapuskan. Kita oke. Nah, maka data Pak Hari tadi hilang. Karena kita sudah menghapus berdasarkan ID pembelinya. ID pembeli yang muncul di sini menjadi syarat untuk menghapus. Kemudian selanjutnya kita coba tombol cetak. Karena kita mempunyai data tadi, kita cetak. Nah, ini adalah hasil cetaknya sebelum disimpan. Yang disimpan di sini menjadi PDF. Ini adalah previewnya dari Jasper Report tadi yang sudah kita install pluginnya dan juga kita masukkan library-nya. Ini adalah desain PDF yang sudah saya edit di file JRXML. File JRXML saya yaitu ada di samping ini, bernama uas.jrxml. Jika saya klik ini, nah, maka akan muncul desain yang sudah saya edit di uas.jrxml tadi untuk menjadi hasil PDF saya. Kemudian UAS Jasper ini adalah untuk previewnya. Jika saya preview di sini, tunggu sebentar. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah Jaspernya, yang UAS Jasper ini.
Kemudian untuk config-nya, oh ya saya lupa config, mohon maaf, karena config adalah harus yang pertama. Sebelum menyambungkan semua tadi ke dalam tabel, kita harus menyeting config dulu. Bentar, saya buka dulu config. Nah, ini config-nya. Untuk config, saya pertama import dulu, import Java SQL bintang. Untuk bintang saya bintang karena bintang berarti semua dalam SQL saya masukkan. Kemudian bernama config, nama SQL config ini. Nah, ini untuk URL-nya di belakang tugas UAS itu adalah nama dari database saya. Nama database saya yaitu tugas UAS dengan user root dan password tidak ada. Jika berhasil nanti bisa masuk dan connect, maka akan muncul tabel desain seperti tadi. Jika gagal maka akan muncul koneksi gagal. Kemudian selanjutnya harusnya UAS project, tapi saya terbalik tadi, maka nyeting config dulu, kemudian tugas UAS project ini yang dengan nama tabel bahan pokok saya masukkan di sini di string SQL. Di sini juga bahan pokok itu adalah nama tabel. Ini juga update bahan pokok, insert bahan pokok. Kemudian saya coba run sekali lagi, berhasil. Ini saya sudah edit, sudah tombol saya sudah coba. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Febrian Dwi Siswanto, NIM saya 2201011055, mahasiswa Prodi Sistem Informasi SI 22A2. Menyampaikan tugas video ini untuk mata kuliah program pemrograman visual yang diampu oleh Pak Muhtarom. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.